Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa cerita inspiratif dimanapun Anda berada. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Semoga kita semua dalam keadaan sehat dan tetap dalam lindungannya. Kembali lagi dengan kami di channel Cerita Inspiratif, di mana kita akan berbagi kisah-kisah inspiratif penuh makna untuk Anda simak. Mengerikan. Azab pergi haji menggunakan uang haram. Ini akibatnya. Melaksanakan haji ke Tanah Suci Mekah merupakan impian semua umat muslim di dunia. Namun bagaimana jika seseorang pergi haji dengan menggunakan uang haram? Simak berikut ini. Para ulama ahli fikih berpendapat bahwa selagi ibadah haji itu telah memenuhi syarat-syarat dan rukun-rukun yang telah ditentukan dalam hukum Islam, maka ia dinilai sah. Artinya yang bersangkutan telah gugur dari beban kewajiban menjalankan ibadah haji. Tetapi ia tetap dinilai dosa. Tetapi ada juga ulama yang mengatakan jika menggunakan uang haram untuk pergi ke Tanah Suci, amal hajinya tidak diterima. Sebagaimana dijelaskan oleh Al-Hajj Ibnu Hajar dalam kitab Fathul Bari berikut. Berhaji ke Baitullah menggunakan uang haram, maka ibadahnya tidak diterima oleh Allah. Bahkan pelakunya tidak akan mendapatkan pahala sama sekali dan justru akan mendapat dosa. Banyak hal mengerikan terjadi di saat seseorang pergi haji menggunakan uang haram. Salah satunya yaitu kisah wanita yang auratnya selalu terbuka saat melaksanakan haji. Dia mengatakan, uang yang digunakan untuk pergi haji itu berasal dari uang orang tuanya yang telah dikorupsi. Hingga pada saat itu orang tuanya dibuai. Dia mengalami kejadian memalukan. Saat itu pakaian ihram yang ia kenakan selalu tersingkap atau terbuka karena terbawa angin. Padahal pada saat itu tidak ada angin sedikit pun. Wanita ini tak henti-henti meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas perkara melaksanakan haji menggunakan uang haram. Jika seseorang pergi menunaikan ibadah haji dengan biaya dari harta yang halal dan kemudian mengucapkan, Labaik Allahumma labaik, maka berkata penyeru dari langit, Allah menyambut dan menerima kedatanganmu dan semoga kamu berbahagia. Pembekalanmu halal, pengangkutanmu juga halal, maka hajimu mabrur, tidak dicampuri dosa. Namun sebaliknya, jika ia pergi dengan harta yang haram dan ia mengucapkan labaik, maka penyuruh dari langit berseru, tidak diterima kunjunganmu dan engkau tidak berbahagia. Pembekalanmu haram, pembelanjaanmu juga haram, maka hajimu ma'zur atau mendatangkan dosa dan sama sekali tidak diterima. Maka dari itu, perlu kita perhatikan bagaimana dan dari mana sumber rezeki kita. Jangan sampai rezeki yang kita terima itu haram. Sebab Allah sangat membenci hal dan perkara yang haram, walaupun itu digunakan untuk kepentingan agama seperti menunaikan ibadah haji. Wahbah Az-Zuhaili dalam bukunya Fikih Islam, Wa'adilatuhu Jilid 3, menjelaskan, dalam bahasa Arab, haji artinya pergi menuju. Adapun menurut pengertian syariat, haji adalah pergi ke Ka'bah untuk melaksanakan amalan-amalan tertentu. Dalil kewajiban haji disebutkan dalam sejumlah ayat Al-Quran. Salah satunya dalam surat Ali Imran, ayat 97. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, di sana terdapat tanda-tanda yang jelas, di antaranya Maqam Ibrahim. Barang siapa memasukinya, Baitullah amanlah dia. Dan di antara kewajiban manusia terhadap Allah adalah melaksanakan ibadah haji ke Baitullah, yaitu bagi orang-orang yang mampu mengadakan perjalanan ke sana. Barang siapa mengingkari kewajiban haji, maka ketahuilah bahwa Allah Maha Kaya tidak memerlukan sesuatu dari seluruh alam. Sedangkan dalil dari sunnah adalah sabda Rasulullah SAW, sebagaimana disebutkan dalam riwayat yang berasal dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu. Islam dibangun di atas 5 perkara: bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah dan bahwa Muhammad adalah utusan Allah, mendirikan sholat, membayar zakat, haji ke Baitullah, dan puasa Ramadan. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Menurut pendapat yang benar, sebagaimana dikatakan mayoritas ulama, haji diwajibkan pada akhir tahun 9 Hijriah. Ayat yang mewajibkannya adalah firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan di antara kewajiban manusia terhadap Allah adalah melaksanakan ibadah haji ke Baitullah. Quran Surat Ali Imran ayat 97. Wahbah Az-Zuhaili mengatakan, ayat tersebut turun pada Amul Wufud, tahun datangnya berbagai delegasi yang menyatakan masuk Islam di akhir tahun 9 Hijriah. Dalam pendapat lain, seperti dinukil dari buku sejarah ibadah yang ditulis oleh Syahruddin Al-Fikri, kewajiban melaksanakan ibadah haji mulai disyariatkan tahun ke-6 Hijriah. Sedangkan Nabi SAW melaksanakan ibadah haji pada tahun ke-9 Hijriah. Ali Muhammad As-Salabi dalam Sejarah Lengkap Rasulullah Jilid 2 menerangkan,
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menunjuk Abu Bakar As-Siddiq sebagai Amir Haji pada tahun 9 Hijriah. Abu Bakar bersama rombongan sahabat lainnya bertolak ke Mekah untuk menunaikan ibadah haji serta mengiring hewan kurban. Pada haji dan umroh, jemaah haji menjalankan serangkaian ritual manasik yang apabila ditinggalkan tidak membatalkan ibadah, namun wajib diganti dengan denda. Kewajiban ibadah haji ada 5, yaitu niat ihram dari mikot, batas area yang telah ditentukan sesuai dengan asal wilayah jemaah, menginap di Muzdalifah, menginap di Mina, tawaf wada atau perpisahan, dan melempar jumroh. Syekh Zainuddin Abdul Aziz Al-Malibari berkata, kewajiban-kewajiban haji yaitu ihram dari mikot, menginap di Muzdalifah dan Mina, tawaf wada, dan melempar batu. Syekh Zainuddin Abdul Aziz Al-Malibari, Qurra Al-Aini, Al-Haramain, halaman 210. Sedangkan kewajiban umroh hanya 2, yaitu niat dari mikot dan menjauhi larangan-larangan ihram. Jumlah kewajiban yang lebih sedikit ini membuat pelaksanaan ibadah umroh menjadi lebih cepat selesai dibanding haji. Syekh Muhammad Nawawi Al-Bantani berkata, sedangkan kewajiban-kewajiban umroh ada 2 dan menjauhi larangan-larangan ihram. Syekh Abdul Mu'ti Muhammad Nawawi bin Umar Al-Jawi Al-Bantani, Tausyih ala Ibni Qasim Al-Haramin, halaman 239. Jangan lupa tulis pendapat kalian di kolom komentar ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.